Di Lukas 8 ayat 46, coba kamu baca. Ada kuasa keluar dari diriku. Berarti kan kuasa itu berasal dari diri Tuhan Yesus. Gitu loh saudaraku ya. Jadi ya, udah bisa kita nilai dan bisa kita simpulkan bahwa mujizat terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Begini, ada ayat yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti siapa yang memberikan Yesus kuasa itu, Mbak? Nah, coba kamu pahami. Kalau memang di situ letter like diartikan ada yang memberikan dan menerima, artinya yang memberikan telah pensiun dong, karena kan segala kuasa itu telah diserahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga yang menyerahkan itu pensiun. Yang seperti itu, saudaraku. Itu adalah makna alegoris. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika mengklik video ini, dan Tuhan Yesus memberkati bahkan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Ketika Yesus di Taman Getsemani itu, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu, dia berdoa itu, dia menandakan dia seorang hamba atau seorang Tuhan? Iya, dia dalam keadaannya sebagai hamba, dia berdoa karena dia sedang datang ke dunia merendahkan dirinya, yaitu Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi dalam keadaannya sebagai hamba, dia berdoa kepada roh keilahiannya yang ada di surga, begitu saudaraku. Karena ketika Allah itu datang ke dunia, Allah itu tidak akan pernah kosong di surga ataupun di segala dimensi. Dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada di dunia dalam rupa seorang hamba, saudaraku. Nah, seperti itu. Nah, udah paham? Bagaimana sehingga, bukannya di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, sehingga dia berdusta kan? Betul, Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Jadi dia bukan manusia seperti kita ini. Kamu tahu kenapa kita dikatakan manusia? Kamu tahu nggak kenapa kita dikatakan manusia? Kenapa Adam disebut manusia? Hah? Kamu tahu, saudaraku? Enggak, kamu tahu nggak kenapa Adam disebut manusia? Nih, saya kasih tahu sama kamu. Adam, dia adalah manusia pertama. Nah, kenapa disebut manusia? Karena tubuhnya berasal dari tanah dan rohnya berasal dari Tuhan Yesus. Jadi itulah namanya manusia, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, berkenosis, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, bukan berarti tubuhnya berasal dari tanah. Tubuhnya itu berasal dari surga. Tubuh Tuhan itu sendiri, saudaraku, dia datang betul-betul mengosongkan dirinya sendiri, dan menjadi sama seperti kita. Ya, bisa merasakan kesakitan kalau dicambuk, bisa merasakan haus, bisa merasakan lapar, karena dia mengambil rupa seorang hamba, sama seperti kita manusia. Tetapi ingat, itu tubuh Tuhan, karena dia betul-betul mengosongkan dirinya sendiri, gitu loh, ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, betul. Jadi begini, ada yang pengen saya tanyakan yang serius ini, itu di Yohanes 1 ayat 1 itu firman itu bagian daripada Allah atau Allah sendiri, Mbak? Oke, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu, dia adalah Sang Firman. Di Yohanes 1 ya 1-14, kalau kita baca dengan teliti, di Yohanes 1 ya 1-14 itu, deskripsi dari Sang Firman itu adalah, ya, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim. Kemudian dialah terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu kan Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 9. Dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 10. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Jadi Israel itu adalah milik kepunyaannya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga Sang Firman itu adalah dia yang berfirman, dia pemilik firman. Dialah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu telah menjadi flesh. Dalam bahasa Indonesia, sarki. Ya, dalam bahasa Inggris flesh, terjemahan bahasa Indonesia manusia, ya. Jadi dia datang betul-betul seperti kita ini, gitu loh. Tapi Tuhan itu yang datang, saudaraku. Gimana, saudaraku? 1:14, Firman itu telah menjadi manusia, berarti Allah juga menjadi manusia.
Suaranya hilang. Suaranya tidak ada suara. Iya, iya. Iya, jadi Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia dengan tubuh dan darahnya sendiri. Betul-betul mengosongkan dirinya sendiri, betul-betul merendahkan dirinya. Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Cahaya terang yang tak terhampiri. Jadi, supaya bumi ini tidak hancur, dia harus datang berkenosis, saudaraku. Kalau Tuhan itu menunjukkan wajah yang sesungguhnya kepada kita, kita nggak akan mampu, kita akan mati, saudaraku. Jadi dia harus datang menyatakan diri dalam flesh, dalam rupa seperti kita manusia, supaya kita bisa melihatnya dan dia memberikan darahnya untuk kita. Begitu. Nah, ketika berarti di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia, dan berarti Allah itu juga menjadi manusia ya. Karena di Yohanes Iya, Allah itu 1 kan ya, Allah itu menjadi manusia ya. Allah itu datang menjadi flesh, menjadi daging. Dia kan tidak terlihat. Dia tidak terlihat menjadi terlihat gitu loh. Dengan terlihatnya seperti apa? Seperti kita tubuh kita ini. Kalau kita kan tubuh kita berasal dari tanah. Ya kan? Roh kita berasal dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau tubuh Tuhan Yesus yang ketika dia datang ke dunia, tubuhnya itu berasal dari sorga, tubuhnya sendiri gitu. Tapi betul-betul mengosongkan dirinya sendiri, sehingga dia sama seperti kita gitu. Bisa merasakan sedih, bisa merasakan haus ketika Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, dari hari ke-1 ke 40, dor tidak makan tidak minum, dia bisa merasakan lapar dan haus gitu loh. Tetapi ingat, rohnya Tuhan Yesus itu tidak sama dengan roh kita. Kalau roh Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, dan roh kita ini roh insani. Kalau roh Tuhan Yesus roh Elohim gitu. Makanya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati, bisa menciptakan mata yang baru bagi yang buta, bisa menciptakan roti dan ikan. Karena roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah kemahakuasaannya, roh Allah itu sendiri. Kalau roh yang di dalam diri kita ini kan roh insani, karena roh itulah yang memberi kehidupan. Roh itulah kehidupan kita. Jadi kenapa kita bisa hidup? Karena Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada kita sehingga kita hidup. Tapi kalau roh Tuhan Yesus itu, dia bukan diciptakan, tapi roh Allah itu sendiri, dia yang menciptakan segala roh gitu. Di Zakaria 12 ayat 1, begitu saudaraku. Ya, bisa Mbak, satu pertanyaan saya di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Soalnya di situ ada keganjilan sedikit kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan? Iya, betul. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Ya, oke. Jadi gini maksudnya saudaraku ya. Hai orang-orang Israel. Jadi kalau kamu mau baca kitab itu, baca semuanya sampai ayat selanjutnya ya. Nah, di sini maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu dia telah datang ke dunia ya. Di mana mujizat-mujizat itu oleh kuasa Allah. Karena roh yang di dalam diri Tuhan itu kan Elohim, Allah yang Maha Kuasa gitu maksudnya saudaraku. Makanya kita harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapatkan pengampunan. Kan karena dia datang dalam rupa seorang hamba selama 33 tahun, makanya dituliskan seperti itu gitu saudara. Tapi coba kamu baca lagi ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya itu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Kristus untuk pengampunan dosamu supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri, di mana Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan kuasa Roh Kudusnya gitu. Ya, sedikit saudaraku ya. Bentar ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadanya kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Nah, ketika Mbak katakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia dan merendahkan diri turun ke dunia, nah, terus bagaimana dengan ayat ini, Mbak? Katanya di sini, berarti segala sesuatu yang dia lakukan seperti mujizat ini kan, membangkitkan Lazarus, memberi makan 5.000 orang. Itu kan mujizat, ternyata mujizat ayat ini mengatakan, ternyata mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini, itu yang dilakukan oleh Allah melalui perantara dia. Iya, jadi gini, kalau dalam original teksnya di situ, ya, dia Allah itu sendiri. Dialah yang melakukan mujizat itu. Karena tadi kan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu kan Allah itu sendiri yang datang ke dunia, gitu. Makanya kalau kamu baca ayat selanjutnya, ya, intinya di situ kita harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapatkan pengampunan. Kalau bukan Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, ya pasti kan yang tidak bisa yang bisa mengampuni dosa kita kan Allah itu sendiri. Itulah kenapa ya hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan saudaraku. Coba kamu baca ayat selanjutnya sampai selesai.
Ya, makanya jangan sepotong-sepotong bacanya saudaraku ya, seperti itu. Oke? Saya baca ya. Makanya gini, kita bisa ini juga ya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, mujizat itu kan hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kamu berdoa di dalam nama Tuhan lain, di dalam nama yang lain. Bisa nggak ada orang sembuh? Bisa nggak ada orang bangkit dari kematian? Coba kamu baca di Kisah Para Rasul 9 ya. Ketika di sini kalau bukan Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan, yang membangkitkan. Kenapa Rasul Petrus menyatakan di Kisah Para Rasul 9 ayat 34 ya, saya baca. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana dalam perjalanan itu, ya sehingga juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Kemudian dia selanjutnya Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Karena Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, so pasti Rasul Petrus juga membangkitkan Tabita dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau bukan Tuhan Yesus Allah itu sendiri, kenapa malah Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku? Kalau dalam nama Allah lain, kenapa Rasul Petrus tidak mengatakan dalam nama Allah lain? Nah, di sini terbukti, saudaraku, kan Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena dialah yang memberikan kuasa kepada para rasulnya untuk membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Begitu, saudaraku. Jadi, kamu jangan hanya karena satu ayat lalu menyimpulkan dengan hatimu sendiri. Ya. Tapi dia membangkitkan Lazarus itu kan dia memakai kuasa Allah kan, bukan kuasa dirinya sendiri kan, sehingga Yesus kan kuasa dirinya sendiri. Tidak bisa berbuat apa. Oh tidak, jangan. Itu ayat itu maksudnya di situ ya, bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan orang sakit, perempuan 12 tahun pendarahan dalam nama Tuhan Yesus, artinya kuasa sendiri. Karena Tuhan Yesus berfirman di Lukas 8 ayat 46, coba kamu baca, ada kuasa keluar dari diriku. Berarti kan kuasa itu berasal dari diri Tuhan Yesus. Gitu loh, saudaraku ya. Jadi ya, Terus, udah bisa kita nilai dan bisa kita simpulkan bahwa mujizat terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Begini, ada ayat yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti siapa yang memberikan Yesus kuasa itu, Mbak? Nah, coba kamu pahami. Kalau memang di situ letterlek diartikan ada yang memberikan dan menerima, artinya yang memberikan telah pensiun dong, karena kan segala kuasa itu telah diserahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga yang menyerahkan itu pensiun. Yang seperti itu, saudaraku. Itu adalah makna alegoris. Nggak bisa diartikan secara lahiriah. Ada dua oknum, ada yang memberikan dan menerima. Kan nggak mungkin Bapak itu pensiun, brother. Kalau semua segala kuasa telah diberikan. Tapi ini maksudnya, saudaraku, dengar dulu. Ya. Itu makna alegoris yang tidak bisa kita simpulkan menurut pemikiran kita sendiri. Ada dua oknum di situ. Kan Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya selama 33 tahun di Filipi 2 ayat 6-8. Ketika Tuhan Yesus ya sudah menyelesaikan misi, dia telah menggenapi nubuatan di perjanjian lama bahwa dia akan datang memberikan darahnya kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah Tuhan Yesus menggenapi, maka dia kembali kepada kemuliaannya. Tadi kan dia datang merendahkan dirinya, jadi dia kembali kepada kemuliaannya, kepada hakikatnya yang sejati. Dia adalah Elohim Bapa itu sendiri. Itu maksudnya, brother. Bukan berarti ada di situ yang memberi dan menerima. Oh enggak, gitu. Hah? Seperti itu, saudara ya? Sangat jelas sekali. Yang saya tanyakan begini. Yang saya cuma tanyakan begini sama Mbak. Di situ kan Yesus pernah berkata, kan, segala kuasa telah diberikan oleh saya. Bukan saya mengatakan bahwa ketika diberikan kuasa, terus kuasa Bapa ini selesai. Tidak. Yang saya tanyakan, kalau Yesus punya kuasa sendiri, terus kuasa apa lagi yang diberikan oleh Bapa ini? Kan Yesus itu nah, kan Tuhan Yesus kan bilang begini. Enggak bisa seperti itu, saudaraku. Tunggu. Kan gini, saya mau tanya dulu sama kamu jujur. Yang berkuasa itu baik di surga maupun di bumi hanya Tuhan itu sendiri, bukan? Iya, hanya Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan menyatakan dia yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Berarti kan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah itu sendiri. Karena tadi Tuhan Yesus telah meninggalkan, maksudnya dia telah merendahkan dirinya, dia datang ke dunia. Dia meninggalkan segala jubah kebesarannya. Ketika dia datang ke dunia, nah ketika dia kembali ke dalam tahta kerajaannya, dia mengambil kembali kemahakuasaannya itu. Gitu loh maksudnya. Bukan berarti Tuhan Yesus itu mendapatkan kekuasaan dari oknum lain. Gak seperti itu, brother. Ya, Oke. Terima kasih, saudaraku. Saya baca ayat ya. Saya baca sekali ayat saya. Matius 28 ayat 18-20 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itulah pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, yang saya pertanyakan di sini, Yesus mendekati mereka dan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi siapa yang memberikan Yesus itu kuasa? Itu makna alegoris, nggak bisa diartikan ada yang memberi dan menerima. Karena gini, kekuasaannya itulah kemuliaan Tuhan, bukan? Nah, Tuhan berjanji di Yesaya 42 ayat 8, aku ini Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Tuhan itu selalu menepati janji, dia tidak akan pernah memberikan kemuliaannya ataupun kemahakuasaannya semuanya diserahkan kepada orang lain. Enggak seperti itu, enggak Tuhan enggak seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu dia kembali kepada kemuliaannya, kepada hakikatnya adalah Elohim Bapa itu sendiri. Gitu maksudnya, brother ya. Oke, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Udah jelas ya, berulang-ulang nanti kita jelaskan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kamu hikmat dan kecerdasan untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan saudaraku. Terima kasih loading, terima kasih saudaraku. Ya, dan ingat ya, mujizat hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di dalam nama yang lain. Terima kasih saudaraku. God bless you. Tidak ada dia menerima dari siapapun, dialah Elohim Bapa itu sendiri. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Ya, dialah Elohim Bapa itu sendiri saudaraku. Ya, 2 Tesalonika 2:16, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa. Masa ada dua Tuhan? Cuma nanya kamu ini. Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan tetap semangat saudara-saudara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.